Puji nama Tuhan, shalom teman-teman dewasa muda CK7 yang dikasihi Tuhan Yesus. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Apa kabar teman-teman semua? Saya percaya kita semua berada dalam keadaan yang baik-baik saja. Karena penyertaan Tuhan sempurna atas setiap kita, amin. Hari ini siap memuji Tuhan, amin. Pastikan jangan kasih yang setengah-setengah buat Tuhan Yesus. Yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan, haleluya. Yes. Mari sambil bertepuk tangan teman-teman, kita rayakan kenaikannya. Menyatakan Kaulah Raja kami Tuhan. Haleluya. Come on dewasa muda CK7, sama-sama katakan. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian bagi Dia, karena Dia Raja, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku. Dia penolongku, yang beri hidupku. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Akulah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertahta Kau Tuhan Rajaku. Haleluya. Mari bersyukur, bawa pujian bagi Dia. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian bagi Dia, karena Dia Raja, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku. Dia penolongku, yang beri hidupku. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Come on, sama-sama buat Tuhan. Akulah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertahta Kau Tuhan Raja. Akulah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertahta Kau Tuhan Rajaku. Boleh kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Yes, Kaulah Tuhan kami, Kaulah Allah kami, Kaulah Raja kami yang perkasa Tuhan. Amin. Mari anak muda, kasih yang terbaik buat Tuhan hari ini. Haleluya. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud
sorakan haleluya. Yes. Kami mau siapkan hati kami. Kami mau menyembah Raja di atas segala raja. Nama di atas segala nama. By His stripes we are healed. By His nail-pierced hand we're free. By His blood we're washed clean. Now we have the victory. Our sin is broken. Jesus overcame it all. He has won our freedom. Jesus has won it all. Sing hallelujah. Hallelujah. You have won the victory. Hallelujah. You have won it all for me. Death could not hold you down. You are the reason He seated in majesty. You are the reason King. Oh, hallelujah.
reigns on high. Our God is risen. He is alive. He won the victory. Mari angkat kedua tanganmu, katakan, Our God is risen. He is alive. The victory. He reigns on high. Our God is risen. He's alive. He won the victory. On high. Let's sing again. Our God is risen. He's Ini deklarasi kami, Tuhan, pengakuan kami. He's on high. Our God is risen. He's alive. He won The victory. He reigns on high. Hallelujah. You have won the victory. Hallelujah. Hallelujah. You have won it all for me. That could not hold you down. You are the risen King, seated in majesty. You are the risen King. Sekali lagi katakan, Hallelujah. Hallelujah. You have won the victory. Sing hallelujah. You have won it all for me. That could not hold you down. You are the risen King, seated in majesty. Katakan, you are the risen King. You are the risen King. Shalom, jemaat dewasa muda, young and professional serta couples. Shalom, damai Tuhan menyertai kita semua. Sebelum kita mulai, saya mau ajak kita semua berdoa, amin. Mari kita berdoa. Bapa, sertailah kami pada hari ini. Saat kami mendengarkan isi hati-Mu, berbicaralah Engkau kuat Tuhan, sampai jauh di kedalaman hati kami. Berbicaralah Tuhan karena kerinduan-Mu untuk menyampaikan sesuatu kepada kekasih-mu ini. Biarlah kiranya Tuhan saat firman itu terjadi, kami dengar, kami mengerti, kami lakukan, maka kami hasilkan buah. Dan semuanya itu untuk kemuliaan nama-Mu. Berkati Tuhan setiap kami tanpa terkecuali. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami yang siap mendengar isi hati-Mu. Kami duduk dengan tenang mendengarkan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang siap mendengarkan isi hati Tuhan, sama-sama katakan, amin. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Alkitab dalam 1 Korintus 13 ayat 13 ngomong begini, ada 3 hal yang akan tinggal tetap, yaitu apa? Iman, pengharapan, dan kasih. Tapi yang terbesar dari semuanya itu adalah kasih. Kasih yang akan tinggal tetap. Dan itu yang terbesar. Pertanyaannya adalah sekarang, how do you spell love in your life?
Atau lebih tepatnya lagi, bagaimana kamu men-spelling, mengeja love itu, kata kasih itu di dalam iman Kristen kita. Nah, seperti itu kan. Nah, terjadilah ceritanya satu pembicaraan ketika Yesus itu ketemu dengan para scholar boy atau ketemu dengan orang-orang Farisi pada masanya Yesus dulu ya. Dan mereka sebenarnya ketemu Yesus itu mau ngetes saja, karena memang kan orang Farisi itu banyak sekali pandangan-pandangan pengajaran mereka yang berbeda dengan Kristus, dengan Yesus saat itu. Ya jelas, karena Yesus mainnya di area kasih, mereka kan main di area peraturan. Nah, jadi mereka mau ngetes nih. Nah, di dalam Matius 22 ayat yang ke-37 sampai 40, firman Tuhan ngomong begini. Ini adalah jawaban daripada scholar boy itu. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Pada waktu itu mereka mendatangi Yesus dan mereka bertanya begini. Di dalam firman Tuhan, Lukas yang ke-10, pada kisah mengenai orang Samaria yang murah hati, berdirilah para ahli Taurat dan seorang di antaranya berkata, Guru, nah ini mau ngetes, apa yang akan kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Lalu Yesus berkata, apa yang tertulis di dalam hukum Taurat? Nah itu tadi ayatnya dia bilang, kasihilah Tuhan Allahmu segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, segenap akal budi. Terus dia bilang gini, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah Yesus bilang gini, oh itu benar-benar. Jawaban kamu tuh benar. Ya udah, kalau udah benar, kamu udah tahu jawabannya, sekarang lakukan. Nah ditantang. Jadi mau dites, setelah dites lalu Tuhan bilang, itu benar jawabannya, sekarang kamu lakukan. Go and do. Disuruhnya begitu. Pergi, lakukan. Cuman ini ahli Taurat masih nggak puas juga ya. Jadi dia ngetesnya begini. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata, siapakah sesamaku manusia? Lalu Yesus menceritakan sebuah perumpamaan. Waktu itu untuk membenarkan dirinya dia bertanya begini, and who is my neighbor? Dan siapa sesamaku yang dimaksud untuk aku bisa melakukan kasih itu? Nah, dia mau ngetes. Lalu Yesus itu menceritakan sebuah perumpamaan. Kalau Yesus menceritakan perumpamaan, saya justru mau ajak kawan-kawan dewasa muda untuk baca hashtag ini. Hashtag ini bukan dari saya ya. Saya lihat ini hashtag menarik sekali. Teman saya bikin ini, lalu saya bilang, boleh nggak saya pinjam? Sebab ini menarik sekali untuk kita lihat. Kalau kita lihat hashtag berikut ini, menurut kawan-kawan dewasa muda nih semua, hashtag tersebut isinya apa? Ada sekitar 2 sudut pandang, ya kan? Yang pertama, God is now here. Tapi sudut pandang yang kedua, itu pasti bilangnya God is nowhere. Satu hashtag, tapi ada 2 pandangan. God is now here, artinya Tuhan saat ini berada bersama-sama dengan aku. Tapi yang lain itu ngomongnya gini, God is nowhere. Tuhan nggak ada di mana-mana dan aku tidak melihat Tuhan. Nah, untuk menjawab pertanyaan para ahli Taurat pada masa itu, yang saya adaptasi lalu saya tanya kepada kita semua, lalu siapakah sesama manusia itu? Siapakah orang yang patut mendapatkan kasihku itu?
Siapakah orang yang harus aku datangi untuk aku lakukan kasih itu? Kan gitu mestinya ya. Nah, kalau kita dibantu dengan hashtag ini, apa yang kita lakukan itu tergantung dari apa yang kita baca. Respon kita tergantung dari yang mana kita baca. Kalau kita bacanya God is now here, artinya saya bersama Tuhan melakukan kasih itu. Tapi kalau God is nowhere, artinya respon saya untuk melakukan kasih tergantung. Kalau memang dilihat dan memang Tuhan ada, ya oke, saya buat. Nah, saya mau lanjut. Waktu Yesus menceritakan perumpamaan, dia menceritakan tentang seorang Samaria. Di dalam Lukas 11 ayat 36 sampai 37 itu ceritanya begini. Maaf saya ralat, Lukas 10 ya, ayat 36 dan ayat yang ke-37. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Tuhan mau bertanya seperti ini karena kisahnya waktu itu ada seorang Yahudi yang melakukan perjalanan dari Yerusalem menuju ke Yeriko. Nah, di tengah jalan dia dirampok. Nggak cuma dirampok, dipukulin, diambil semua barang-barangnya, sampai hanya tinggal yang melekat aja di badannya. Lalu ditinggalkan begitu saja. Nah, pada waktu seperti itu, dia udah dalam keadaan sekarat, sakit. Apalagi mungkin daerah atau jalanan pada masa itu kan nggak ada pohon-pohon yang teduh kali ya. Waktu dalam keadaan susah payah ditinggalkan begitu saja, yang menarik dalam perumpamaan ini Yesus ngomong, lalu lewatlah seorang imam. Imam pada masa itu adalah orang yang berdiri antara jemaat Tuhan dengan Tuhan. Orang yang benar-benar bekerja di dalam rumah Tuhan. Orang yang menjadi perwakilan antara manusia untuk ketemu Tuhan, kan gitu. Waktu dia lewat, dia lihat orang itu. Nah ini, karena mungkin dia bacanya God is nowhere gitu ya. Artinya God cuman ada di bait Allah tempat dia bekerja. Jadi dia lewat, dia nyebrang. Justru dia menghindar. Ketika dia nyebrang, dia lewat, dia jalan. Muncul lagi orang Lewi. Orang Lewi itu orang keturunan Yahudi. Orang Lewi itu kadang-kadang mereka menjadi asisten untuk bantu atau menjadi pengerja di sebuah rumah ibadah. Artinya dia adalah orang-orang yang mengerti tentang apa itu keimaman, tugasnya mesti kayak apa, dan mereka mengasis, mereka membantu, mengasisten. Boleh dibilang kayak semacam pengerja pada masa ini. Itu pengerja dari salah satu bait Allah atau pengerja gereja gitu ya. Dia juga lewat dan dia lihat, tapi responnya sama seperti dengan imam. God is nowhere. Mengecewakan ya. Dia lewat dan dia lihat keadaan itu, tapi dia berlalu begitu aja. Nah, lalu lewatlah orang Samaria. Orang Samaria pada masa itu kan terjadi isu sara. Kenapa? Pada masa itu orang Samaria itu dibenci banget sama orang Yahudi karena dianggap orang yang asli mengerti agama Yahudi tapi melakukan pernikahan campur dengan bangsa lain, bukan dengan sesama Yahudi. Sehingga sentimen rasnya itu begitu kuat. Dan mereka menjadi warga kelas 2 yang sangat dipandang rendah. Lalu lewatlah orang Samaria, dia seorang businessman mungkin. Dia juga mungkin melakukan perjalanan yang sama. Pasti mungkin dia juga ada keperluan seperti para imam dan para orang Lewi ini. Pasti. Kan gak mungkin ada orang lewat di situ iseng-iseng aja. Pasti kan dia ada mau pergi menuju ke satu tempat. Dan ada sesuatu yang ingin dia lakukan.
Lalu apa yang dia perbuat? Ketika dia melihat orang yang tergeletak itu, dia berhenti, dia tolong, dia lap luka-lukanya, dia kasih minyak, dia bersihin, dia obatin, lalu mulai dia naikkan ke atas keledainya. Bayangin itu dia lakukan sendirian. Nah kalau dia seorang pengusaha atau dia seorang bos, dia lakukan itu loh sendirian. Nggak pakai bilang, aduh ribet amat sih, enggak. Dia buat aja gitu, dia taruh. Itu aja udah cukup sebenarnya ya. Enggak tuh. Dia bawa ke penginapan. Lalu dia bilang gini, tolong dirawat orang ini. Dia kasih 2 dinar. Lalu dia bilang gini sama yang pemilik penginapan, tolong dirawat sampai sembuh. Kalau sampai uangnya kurang, nanti kasih tahu. Kalau saya balik lagi, saya bayar. Lalu Tuhan Yesus itu pada masa itu guru ya. Guru Yesus memang kadang-kadang saya suka ketawa ya. Dia udah ceritain perumpamaan, terus dia ngetes lagi, dia bilang gini, menurut kalian dari ketiga orang tersebut, seorang imam, seorang Lewi, dan seorang Samaria, ini paradoks banget ya. Kelihatan banget itu bedanya. Yang kudus dan yang dibenci gitu kan. Menurut mereka, kalian dari mereka bertiga ini, mana yang paling banyak mempraktekkan kasih? Scholar boys bilang, ya yang paling banyak berbuat kasih. Ya jelas siapa? Orang Samaria itu. Untuk merespon satu kasih, kita belajar cara sudut pandang Tuhan. Fokus kepada manusia. Kalau seandainya gereja itu digambarkan seperti orang yang dirampok itu. Jadi di dalam gereja ada banyak orang-orang yang datang berteriak minta tolong. Bahkan di luar gereja, banyak orang yang berteriak minta tolong. Dirampok habis-habisan oleh kehidupan, dirampok habis-habiskan oleh situasi dan keadaan yang mereka nggak bisa handle sendirian. Tergeletak begitu saja, berhari-hari hanya tinggal tunggu mati. Nah lalu pertanyaannya bukan gereja ngapain? Pertanyaannya gini, sebagai anak Tuhan, bagaimana kita men-spelling love atau bagaimana kita menerjemahkan kasih menurut iman Kristen kita, menurut iman kita. Yesus ajarin pertama-tama fokus pada manusianya. Fokus pada manusianya. Berarti orang yang tergeletak itu adalah manusia. Berarti tantangannya adalah kalau saya merasakan kasih, saya tahu ayatnya bahwa yang tinggal tetap itu adalah kasih, dan saya pernah hidup dan merasakan kasih yang terbesar itu. Sekarang bagaimana saya yang anak Tuhan ini menerjemahkannya itu untuk orang lain, baik yang di dalam gereja, entah yang di luar gereja. Bagaimana saya mengambil sudut pandang Tuhan Yesus tentang kasih di dalam hidup saya? Yang kedua, bicara unconditionally commitment. Seperti si Samaria itu, dia melakukan komitmen-komitmen yang sebenarnya cukup sih. Dia cukup bersihin aja, dia lihat, udah baik ya Pak? Udah oke ya? Oh ya udah. Baik-baik aja ya, saya tinggal dulu, saya soalnya penting banget Pak, saya ada urusan. Bisa sih. Tapi bisa begini, udah dibersihin lukanya, diangkut ke keledai, dibawa ke penginapan, lalu komitmen itu berlanjut. Kalau uangnya kurang, kasih tahu, nanti saya balik lagi. Nah itu komitmen. Lagi, dan lagi, dan lagi, dan lagi. Bagaimana gereja, bagaimana anak Tuhan
menerjemahkan kasih lagi dan lagi dan lagi dan lagi. Yang terakhir, compassion from God. Kita mungkin bisa pakai alasan nggak tergerak gitu ya. Tapi ingat, kita juga bisa minta, Tuhan, kasih saya, Tuhan, kasih saya hati yang Engkau miliki itu untuk mengasihi orang-orang yang aku nggak mampu kasihi. Atau yang begini, aku nggak mampu ampuni. Wow. Kalau fokus kita sama manusia, dan kata lagi, dan lagi, dan lagi, itu harus melekat di dalam hidup kita sebagai anak Tuhan kan. Bukan hanya sebagai pelayan, bukan hanya sebagai orang Kristen yang udah dibaptis, bukan. Sebagai anak Tuhan, gitu. Yang hidup dari kasih, merasakan kasih. Kan mesti mengembalikan lagi. Nah, compassion, kalau nggak punya, kenapa nggak minta? Kan dia punya segalanya. Masa kita cuma minta kebutuhan kita? Masa kita nggak mau minta apa yang menjadi kebutuhan dia di kita? Supaya waktu kita ngerti, kita lakukan, kita nggak cuma sekedar ngomong love. Kita nggak cuma sekedar tahu love itu tinggal tetap. Tapi kita benar-benar go and do. Sebab mengalami kasih Tuhan atau membiarkan orang menerima kasih Tuhan, itu nggak mungkin kita buat kalau kita tidak memiliki, catat, kalau kita tidak memiliki kasih, kita nggak mungkin mengalami atau bereksperimen dalam menerjemahkan kasih kepada orang lain. Kalau semua ditanya satu-satu pakai kesaksian, hari ini apa yang kamu terima dari Tuhan, pernah ngalami mujizat dari Tuhan, pernah mengalami berkat dari Tuhan, semua pasti pada berebut untuk kesaksian. Saya pernah. Tapi kalau ada tantangannya, ada orang-orang lemah di sekitar kita, orang-orang yang gak berdaya di sekitar kita, mereka masuk dalam lingkungan kita. How do you spell love untuk mereka? Seandainya orang-orang itu adalah orang-orang yang kita kasihi, kita kenal dekat, teman baik, dengan mudah kita tergerak untuk bantu. Kalau tantangannya adalah orang-orang itu nyebelin. Dia dekat sih sama saya, tapi dia nyebelin. Dia nyebelin banget. Kalau bisa saya, kok bisa jangan urusan gitu sama dia. Cuman hari ini dia lagi terpuruk. Entah di ranjang rumah sakit atau di dalam rumahnya dan dalam situasi nggak berdaya. Kalau kita mengaku punya kasih, sejauh mana kita mau kasih? Nah kan gitu. Pertanyaan saya berikutnya adalah begini. Sejauh mana para pelayan Tuhan dan pengerja, entah pengerja gereja, entah pengerja rumah ibadat Tuhan, membagikan pengalaman kasih itu? Apakah dia membagikannya karena dia tahu God is now here with me? Atau dia membagikannya dengan berkata, I think God is nowhere right now, so we just can't stop it from now, or untuk saat ini aja kita berhentiin dulu sampai keadaan kita siap.
Berarti kita bergereja atau kita melayani bukan karena kebutuhan orang-orang. Fokus kita bukan kepada sesama kita. Fokus kita kepada kita. Kita hidup melayani apakah sebagai karir atau kita hidup melayani sebagai panggilan hati Tuhan lewat hidup kita. Itu beda. Kesempatan untuk memberikan kasih ini, itu kesempatan mahal. Sungguh kesempatan mahal. Dan kadang-kadang pada waktu kita sendiri juga lagi nggak ada. Kadang-kadang pada waktu kita sendiri juga dalam keadaan lagi kejepit. Tahu-tahu ada gitu yang lewat di depan kita. Entah melambai-lambai minta tolong, atau sedang tergeletak begitu saja. Waktu kita melangkahkan kaki, pakai badge gitu ya, wah seolah-olah kita adalah pelayan Tuhan. Kalau kita melihat situasi itu, masih nggak kita fokus sama orang, unconditional love, dan compassion? Masih nggak kita ragu untuk begini? Kasih nggak ya? Kasih nggak ya? Saya belajar terakhir bahwa haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak seorang pun pernah melihat Allah jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita. Orang selalu ngomong begini, saya nggak lihat Tuhan, saya nggak lihat Tuhan, karena dia tidak melakukan kasih. Maka dia nggak bisa lihat Tuhan. Lalu dia bilang gini, saya melakukan kasih kok, tapi sama orang yang dia senang. Coba kalau sama yang dia benci. Allah tetap di dalam kita dan kasihnya sempurna di dalam kita kalau kita melakukan kasih. Dietrich Bonhoeffer ini adalah seorang teolog yang hidup pada masa Nazi dan dia mati karena dia nggak setuju sama cara Nazi yang membantai orang-orang Yahudi. Lalu dia mengungkapkan satu pernyataan yang saya lihat itu bagus sekali. Dia bilang gini, in a Christian community, everything depends upon whether its individual is an indispensable link in a chain. Only when even the smallest link is securely interlocked in the chain unbreakable. Di dalam komunitas, sebuah komunitas, dia bilang, itu saling berkaitan satu dengan yang lain. Itu seperti mata rantai yang saling terkait satu dengan yang lain. Sekalipun itu cuma rantai-rantai kecil, tapi itu saling terkait satu dengan yang lain sehingga itu tidak bisa mudah putus. Every Christian community must realize that not only do the weak need the strong, but also that the strong cannot exist without the weak. The eliminations of the weak is the death of the fellowship. Semua orang Kristen, apalagi pengerja, apalagi pelayan Tuhan, mesti tahu bahwa enggak cuman orang lemah yang teriak-teriak butuh orang kuat, tapi orang dibilang kuat kalau enggak ada yang lemah, enggak ada gunanya. Kalau semua yang ada di gereja, yang bagus-bagus doang, yang hebat-hebat doang, yang kuat-kuat doang, nggak ada yang lemah, itu bukan gereja. Karena kita nggak bisa mempraktekkan kasih. Tetapi kalau ada orang lemah, bersatu, ada di dalamnya, Kristus hidup dan kamu bisa melihat, yes, this is love and this is God yang bekerja di dalam saya. That's love. How do you spell love? Begitu caranya. So, saudara-saudaraku, hari ini kita bisa pengerja, kita juga bisa pelayan rumah Tuhan, atau kita bisa bekerja sekuler, atau kita bisa bekerja di rumah Tuhan. Tapi selama kita menerima kasih, kita harus berani melayani, mengasihi lebih dari yang pernah kita buat. Mumpung ada kesempatan, saya mau ajak. Mari angkat tangan kita.
melayani, mengasihi. Ku ingin lebih lagi melayani, mengasihi. Ku ingin lebih lagi melayani, mengasihi. Ku ingin lebih lagi melayani dan mengasihimu. Kamu rindu? Katakan. Melayani, mengasihi. Ku ingin lebih lagi melayani, mengasihi. Ku ingin lebih lagi melayani, mengasihi. Ku ingin lebih lagi melayani dan mengasihimu. Bukankah akan terasa aneh? Kita orang Kristen, tapi kita bersikap seperti God is nowhere. Kita terima seluruh kebaikan dan mujizatnya, tapi kelakuan kita seperti God is nowhere. Kita bilang kita Kristen, tapi kita bisa lewat-lewat aja ngelihat ada orang lain yang lagi susah, yang lagi masuk rumah sakit, yang butuh duit. Seperti kayak orang, gue juga sama susahnya. Sekalipun sedikit, bisa gak kita berbagi? Gak cuman uang, sekarang waktu. Siapa sih yang gak susah pada masa ini? Semua juga susah. Situasi ekonomi juga gak menentu. Tapi kalau untuk pelayanan, kita masih hitung-hitungan. Untuk melayani kita masih hitung-hitung, waduh waktunya gak keburu kali. Pertanyaannya, kamu ini pengerja gereja atau pengerja tuayan? Kamu ini melayani gereja dan strukturnya atau kamu melayani kebutuhan manusia? Kamu ini pelayan Tuhan atau kamu pelayan kebutuhan kamu? Kamu ini melayani atau kamu berkarir sebagai seorang pelayan Tuhan? Itu akan beda sekali saat respon kita nggak pas. Tantangan saya hari ini untuk kawan-kawan dewasa muda. Banyak hal yang ribet ya. Tapi mari, tenangkan hatimu. Nyanyikan lagu ini. Melayani, mengasihi. Melayani, mengasihi. Ku ingin lebih lagi. Melayani, mengasihi. Ku ingin lebih lagi melayani, mengasihi. Ku ingin lebih lagi melayani dan mengasihimu. Berapa banyak? Melayani, mengasihi. Ku ingin lebih lagi melayani, mengasihi. Ku ingin lebih lagi melayani, mengasihi. Ku ingin lebih lagi melayani dan mengasihimu. Dan satu kali kami berdiri di hadapan tahtamu, kami tidak akan dipandang sebagai pengerja gereja yang sukses. Bukan dipandang sebagai pelayan-pelayan Tuhan yang hebat. Tapi dipandang sebagai orang-orang yang mengasihi. Bukankah dengan demikian kami menjadi satu dengan Engkau? Engkau itu kasih. Kasih-Mu di dalam kami. Kami melakukan kasih. Bukankah demikian? Kami adalah orang-orang yang berada di dalam zona kasih-Mu. Berkati Tuhan kawan-kawan
saudara-saudaraku, jemaat dewasa muda yang profesional and couples, dimanapun mereka berada, mereka mengerti, merespon dengan tepat, bukan hanya sekedar berdiri sebagai anak Tuhan, tetapi pelaku melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Bahasa kami sama dengan bahasamu, yaitu love. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin. Saudara-saudara yang terkasih, demikianlah, biarlah kiranya kasih setia Tuhan menyertai kita semua. Dalam nama Yesus Tuhan memberkati. Bye-bye. Ini kita lagi mau menyerahkan bansos, sekaligus ada pengobatan medis gratis. Atas nama masyarakat Desa Tunbaun dan masyarakat Tugu, kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. Rianto Simpo Putra dan jemaat GBI CK 7 Jakarta yang telah hadir di sini dan memberikan kami bantuan berupa sembako. Terima kasih.